Pada bulan April tahun 2018, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional beserta Kasubag Perencanaan Ditjen Bimas Buda Kementerian Agama mengadakan kunjungan dan survei lokasi pembangunan Sekolah Nawada Maseka Daerah 3T, Desa Beting, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti. Acara tersebut dihadiri Pembimas Buda Provinsi Riau, Camat Rangsang Pesisir, Kepala Desa Beting, Kasubag TU Kementerian Agama Kepulauan Meranti, dan Ketua Yayasan Pracana Mitra Maitreya Selat Panjang. Halo, cek. Kunjungan Halo, Badan cek. Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kasubag Perencanaan Ditjen Bimas Buda merupakan tindak lanjut program Ditjen Bimas Buda dalam pembangunan Sekolah Daerah 3T di Kabupaten Kepulauan Meranti. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera bagi non-Islam. Yang saya hormati, terpaksa buka konsep Pak Bappenas, maklum nama tak tahu. Yang saya hormati Bapak Bappenas, Dr. Supriyanto Budi Nugroho. Mohon maaf Pak, tulisan terlalu kecil. Ya, saya ulangi. Yang saya hormati Bapak Bappenas Dr. Supriyanto Budi Nugroho dan Pro dan Vario. Yang saya hormati Bapak Kasubag Perencanaan Bimas Buda Pemerintahan Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati Pemnas Buda Konwil Pemerintahan Agama Pekanbaru. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Pemerintahan Agama Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang saya hormati Bapak Kadis Desa Beting. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Agama Buddha atau Ibu, yang tidak dapat saya sebutkan nama satu persatu. Alhamdulillah, dengan berkahnya pada hari ini, saya sangat-sangat berterima kasih atas sudinya Bapak Bappenas telah sampai ke desa yang sederhana begini, yang semeriahnya begini. Ini yang seadanya tak di desa Beting di Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti. Tadi telah dikatakan berapa jumlahnya untuk Kecamatan Rangsang Pesisir yang terdaftar untuk pemilihan gubernur ini, Pak, berjumlah 14.000 jiwa. Itu yang sudah terdaftar. Yang lain itu sebagian jumlah keseluruhannya 17.000, Pak. Sebagian ada kerja di Malaysia, ada kerja di Singapura,
ada kerja di Balai dan di Batam Tanjung Pinang mengencar. Dan anak-anak sini Pak, yang bagian sekolah yang tinggi sudah melebihi biaya, banyak sekolah di Pekanbaru atau di Dumai dan sebagainya. Alhamdulillah Pak, pada saat ini Kecamatan Rangsang Pesisir terdiri dari 12 desa. Jadi desa kami ini belum begitu dikatakan maju, belum begitu maju. Dikatakan mundur, belum begitu mundur. Tapi Bapak telah dapat melihat suasana di desa sini. Kami merencana seluruh kepala desa saya panggil membuatkan suatu pintu masuk Kecamatan Rangsang Pesisir terdapat di desa Beting ini Pak. Nah, oleh karena itu, kena kekunjungan daripada Bapak Buppenas, kami sangat mengharapkan antara Beting sampai Kecamatan Rangsang Pesisir itu lebih kurang 20 lebihan kilo Pak. Jadi di dalam hal ini kiranya kami bermohon dari ujung kaki sampai ujung rambut kepada Bapak, kiranya sudilah kiranya untuk memantau dan melihat dan membangun sekaligus bagaimana caranya untuk kami ke depan supaya desa-desa itu terjangkau keseluruhannya. Kami di sini terdiri dari pulau-pulau Pak, Kecamatan Rangsang Pesisir. Ada kita lewat sungai, ada 2 sungai, itu tidak besar sungainya, sekitar dalam 3 meter atau 4 meter, itu bisa dibuat jambat Pak. Tapi kami merencanakan, kalau seandainya mengharapkan daripada swadaya daripada masyarakat Pak, rasa-rasa tidak mungkin. Jadi di dalam hal ini kami sudah melaporkan kepada baik kabupaten ataupun provinsi, terutama karena Bapak Buppenas sudah berada di sini. Mohon, kami sangat bermohon Pak, tolonglah kiranya buat jasa Bapak tidak dapat kami lupakan. Nah, karena menimbangkan waktu, karena Bapak jam 12 akan meninggalkan Kabupaten Kepulauan Meranti, terimalah dari pantun saya Pak, karena adat pantun sini ada pantun. Menyimpan batang sebalik peti, kota Ceranah menjulang tinggi. Bapak Buppenas Pautan mati, tak kami lupa petang dan pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para rombongan dan yang sama-sama kita hormati Kesubag rencana dari Buddha Kementerian Agama Pusat atau Jakarta yang kami hormati, dan Bapak Pembinas Buddha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, Ketua Mapan Bumi Kabupaten Kepulauan Meranti yang kami hormati, dan yang kami muliakan Bapak Camat beserta Bapak Kepala Desa Beting, saudara penyelenggara Buddha Kabupaten Kepulauan Meranti, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama yang berada di Desa Beting ini yang kami hormati. Kita bermohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini kita sudah dipertemukan dalam suasana bahagia pada pagi hari ini, yaitu kita bisa bertatapan muka dengan Bapak dari Buppenas Jakarta dan juga dari Kementerian Agama Pusat, yaitu Bapak Kesubag dari Buddha, dan juga Bapak Kajoku dari Kanwil Kementerian Agama, dengan masyarakat Kepulauan Meranti dari Kementerian Agama, dan juga dari Bapak Camat dan Kepala Desa Beting. Salam untuk kita semua, semoga kita mendapatkan keselamatan di dalam kehidupan kita, baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhir daripada kehidupan kita nanti. Pertama, Bapak Buppenas dan Bapak Kesubag
dan Bapak Pendimas Bapak Menak Kabupaten Kepulauan Meranti titip salam dan maaf kepada kita semua. Sebetulnya beliau juga berharapan hadir pada pagi hari ini bersama-sama kita, tapi karena Bapak kan Kemenak Kabupaten Kepulauan Meranti juga adalah orang baru di Kabupaten Kepulauan Meranti ini, juga beliau sekarang sedang melaksanakan pelaksanaan pengurutan petugas haji, berarti beliau tidak dapat hadir, dan beliau kirim salam kepada Bapak dan Ibu yang berada di Desa Beting, khususnya di Dusun Bakau ini. Nah, kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Nas beserta rombongan dan Bapak dari Kementerian Agama Pusat dan Bapak Terjoko yang sudah berkunjung ke daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, dan ini adalah suatu kehormatan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti dan juga dari Kementerian Agama. Dalam istilah pantun Pak Camat tadi, kalau kurang lebar telapak tangan itu dengan parabola kami katakan. Nah, gitu. Itu kata Pak Camat gitu. Kalau kurang terasa terima kasih kita, karena di dalam pikiran kita tidak mungkin menurut akal pikiran biasa Bapak Bappenas dengan Bapak Kasubag dari Perencana Buddha Provinsi Jakarta akan sampai ke daerah ini. Tapi karena kecintaan beliau kepada kita di sini, bagaimanapun beliau meluangkan waktu. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan kita doakan selamat datang di Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya di Desa Benau, dan selamat beliau pulang pergi, dan mudah-mudahan apa hajat dan maksud kita sampaikan kepada beliau, dan beliau dapat merealisasikan keinginan-keinginan kita untuk kemajuan Dusun Banau, khususnya Desa Beting dan Kecamatan Ransang Pesisir. Nah, kemudian Bapak Nas dan Bapak Kasubag, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Meta bahwa kegiatan-kegiatan keagamaan kita juga kita sudah laksanakan di Kemenak Pak Bappenas dengan Pak Kasubag, dengan Pak Terjoko. Ruangan Bimas Islam itu dengan ruangan Bimas Buddha dekat-dekat, Pak. Kami dekat-dekat gitu kan. Nah, jadi gitu. Nah, kemudian dekat-dekat itu apa kegiatan di Bimas Buddha, apa kegiatan di Bimas Islam itu hampir mirip, 9 atau 80% gitu kan. Nah, itu. Jadi kami saling tukar informasi, Pak. Selama ini saling tukar informasi. Tidak ada bagi Bapak dan Ibu yang di Desa Dusun Banau, Desa Beting ini. Nah, karena salah satu peran Kementerian Agama itu adalah di dalam bidang pendidikan dan kependidikan, juga adalah di bidang pendidikan agama dan di bidang keagamaan. Nah, kita bersama-sama untuk memajukan masyarakat Indonesia ini di bawah satu payung bayi, yaitu adalah berketuhanan yang Maha Esa. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kerukunan kita tersebut, maka akan membawa kebahagiaan, kemakmuran, kemajuan di daerah, dan juga tujuan akhirnya adalah Indonesia yang diredai dan mencapai kemakmuran di segala bidang. Dan tadi juga terima kasih kepada Ibu Meta sebagai Pendimas Muda yang sudah banyak melakukan terobosan-terobosan, khususnya di Ransang Pesisir ini, di Sabana, dan tadi sudah dilaksanakan pernikahan massal. Tapi Bapak Ibu yang pengantin barunya, Bu Meta yang hamilnya gitu. Yang itu imbasnya gitu kan, imbasnya ibu yang diuruskan nikahnya, cuman Bu Metanya yang hamil gitu kan. Jadi saya berkeyakinan betul bahwa Tuhan itu seperti itu. Nah, kata orang-orang tua, kata Pak Trisno, biasanya begitu. Siapa yang berteman dengan orang yang menjual minyak wangi, kalaupun dia tidak membeli, tapi harumnya dia akan dapat juga gitu. Nah, saya berkeyakinan betul pada hari ini, Bapak Ibu, karena Bapak Bappenas di sini ada, Bapak Perencana Kasubag dari Kementerian Agama Pusat ada, Bapak dari Pembimas Buddha Kabupaten Provinsi ada. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sampaikan saja rencana itu sebanyak-banyaknya. Kalaupun tidak dapat 10 paket hari ini, paling tidak 12 paket dapat gitu kan. Nah, karena bergaul dengan minyak wangi tadi gitu kan. Nah, saya yakin betul gitu kan. Nah, itu untuk mudah.
Dan kemudian yang terakhir kepada Bapak Bappenas dengan beserta rombongan dan Bapak Perencana Kusuma, sekali lagi kalau sebagai tuan rumah, sebagai adat Melayu, kalau ada tutur kata kami, tingkah laku kami, perbuatan kami yang tidak menyenangkan bagi Bapak, atas nama Kementerian Agama dan seluruh masyarakat Rangsang Pesisir, Desa Beting, Dusun Banau, menyusun jari yang 10 memintakan maaf kepada Bapak Bappenas dan Bapak Perencana dari Kementerian Agama dan dari kami. Semoga kita diberkahi dan diberikan keselamatan. Dan mungkin barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi, salam nama budaya, dan semoga kita diberkahi dan diberikan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suprapto Nugroho, mana tadi? Bapak Dokter Suprapto Nugroho, karena kemarin cuma Bapak Suprapto aja. Bapak Suprapto Budi Nugroho dan Bapak Rio. Coba bayangkan namanya cukup bagus, Suprapto Budi Nugroho. Di juga bagus, Su juga bagus. Prapto kemarin apa Pak? Kedatangan. Nugroho itu kan anugerah Pak ya. Waduh, ini luar biasa. Bapak kedatangan seseorang yang punya anugerah yang baik dan bagus. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau, benar-benar Desa Beting ini memperoleh sebuah keberkahan demi masa depan desa masa Beting, dan paling penting adalah demi generasi muda bangsa yang berada di daerah Beting ini. Kemudian yang selanjutnya yang saya hormati Bapak Sukasti Sukasti SEMA, Master Administrasi. Kadang-kadang saya bahasa ilmiah ini udah gonta-ganti bingung. Dulu ada SPDB, sekarang ganti lagi SPD, ganti lagi, wah macam-macam. Ya, yang ini Bapak Nugroho berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Beliau adalah memikirkan seluruh bangsa, termasuk daerah-daerah yang terluar, terjauh, terpencil, dan tertinggal. Nah, perlu Bapak, ya inilah Bapak bisa lihat, begitu jauhnya kita datang dan begitu nyamannya Bapak Ibu santai duduk dengan kondisi yang memang betul-betul sederhana. Yang betul sederhana mungkin barangkali dengan ini oleh-oleh Bapak untuk dibawa ke Jakarta, dan mudah-mudahan kepulangan Jakarta bisa membawa sebuah kemajuan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Meranti, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ismail ya, Becah Ismail. Saya kurang hafal Pak, wajahnya hafal. Apa karena udah tua atau bagaimana saya bingung kan gitu. Yaitu bidang bimbingan masyarakat Islam, ASI bimbingan Islam Pak ya, di Mas Islam. Yang saya hormati Ketua Majelis Mapan Bumi, yaitu Bu Cuncun, yang deretan ini paling cantik dan masih muda karena belum hamil. Kalau ini udah tua, udah hamil kan gitu. Nah itu beliau juga menyelenggarakan berbagai aktivitas sehingga Bapak Ibu bisa terbantu karena beliau. Terus kemudian yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Rangsang Pesisir. Perkenalkan Pak, kami dan umat-umat, dan kami juga mohon bimbingan dari Bapak supaya umat-umat kami yang berada di sini memperoleh bimbingan, baik bimbingan mental spiritual, bimbingan di bidang pendidikan, dan yang lain-lain, terutama juga nanti pemberdayaan umat di bidang usaha ekonomi dan segala macam, sehingga umat kita atau masyarakat Beting ini menjadi lebih meningkat.
Terutama selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yang saya tahu bahwa Bapak Kepala Desa itu antusias untuk membangun desanya, dan saya sudah 2 kali Pak kemari. Pertama yaitu waktu pernikahan massal yang tadi sudah disampaikan 202 kakak, itu berarti Bapak sudah semuanya udah rampung, itu aktenya udah rampung Bapak Ibu, akte nikahnya udah sampai ke tangan Bapak Ibu semuanya sudah ya. Nah, kenapa kami berusaha untuk menyelenggarakan pernikahan massal, Bu? Karena itu penting bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang menikah. Memang wajib hukumnya untuk memperoleh sebuah surat yang disebut dengan akte nikah. Kalau Bapak Ibu menikah tanpa surat, cukup menikah secara adat tanpa surat, atau secara agama tanpa surat akte nikah dari catatan sipil, maka itu mempunyai risiko bagi ibu dan anak-anak. Risikonya apa? Ketika kita nikah dengan seseorang dan tidak memiliki administrasi yang lengkap, suatu ketika Bapak Ibu menjadi orang yang kaya, beli tanah atas nama suaminya, beli mobil atas nama suaminya, beli aset-aset atas nama suaminya, kemudian cerai, maka ibu dan anak-anak tidak dapat apa-apa. Kenapa? Statusnya Bapak bukan istrinya. Bapak bukan istrinya. Statusnya ibu bukan istrinya. Sungguh pun semua orang tahu bahwa Bapak Ibu udah serumah sama Bapak tersebut. Tetapi karena tidak ada surat, maka kemudian itu Ibu tidak memiliki apa-apa yang diperoleh selama perjalanan hidupnya. Oleh karena itu, maka bagi ibu-ibu atau bagi generasi muda, khususnya wanita atau ibu-ibu atau anak-anak kita yang masih gadis, yang kalau nanti nikah harus punya akte pernikahan, karena itu adalah pegangan bagi Bapak Ibu sekalian. Terutama anak kita nanti muncul di akte perkawinan, itu muncul di akte kelahiran muncul anak seorang bapak bernama ini dan ibu bernama ini. Tetapi kalau semuanya tidak punya itu, maka di akte kelahiran anak itu tidak muncul anak seorang, biasanya muncul anak seorang ibu doang, atau anak mohon maaf kalau di tempat lain ada yang bunyi anak di luar nikah, anak alam, anak alam gitu ya. Nah, saya kira itu merupakan perjuangan dari Bapak Kepala Desa yang luar biasa membantu masyarakatnya, sehingga masyarakatnya sekarang, terutama khususnya yang sekarang hadir di rumah Buddha, tertolong Pak dengan kegiatan perkawinan massal itu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kehadiran Bapak Bappenas atau Bapak Suprapto ini adalah untuk melihat langsung, benar enggak yang diusulkan untuk mendapat sarana pendidikan itu daerahnya terpencil. Benar enggak itu nanti kalau dibangun bermanfaat, berguna. Kalau memang kenyataannya setelah ditinjau begini ternyata enggak masuk akal dan kelihatannya wah ini enggak, orang umatnya enggak ada, kemudian desanya ternyata udah maju bener, ternyata udah enggak perlu dibantu, nah ini enggak akan dicairkan, tidak akan disetujui, anggarannya enggak akan disetujui. Tetapi setelah melihat langsung begini, oh bener. Kemudian umatnya, contoh kita aja pertemuan di lapangan terbuka, berarti memang betul-betul butuh sarana prasarana. Ini menunjukkan bahwa kita belum punya tempat, untuk pembinaan mental, spiritual, pendidikan juga belum teman. Nah, dengan melihat kenyataan ini, tentu kemudian pulang, wah ini wajar kalau semuanya penting dibantu untuk sarana prasarana pendidikan untuk pembinaan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Desa Beting ini. Bapak Ibu saudara sekalian, harapan kami kalau nanti ternyata benar bahwa di sini dibantu, tolong itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dipelihara dengan sebaik-baiknya, dan kemudian gedungnya udah dibangun, orang umatnya nggak mau datang atau anak-anaknya nggak mau sekolah, ya sama aja, itu nggak bermanfaat juga. Artinya negara membangun sebuah gedung nggak berfungsi, nggak bermanfaat. Oleh karena itu maka kalau nanti ternyata benar pendidikannya dibantu, ternyata itu betul-betul bermanfaat, mungkin Bappenas akan berpikir lagi, oh berarti seperti usulan Pak Camat tadi itu sarana transportasi
sarana jalan mungkin barangkali sedikit demi sedikit itu bisa disetujui, karena dari Bappenas itu sekedar menyetujui dari usulan dari Pemda, usulan dari kementerian lain. Nah, oleh karena itu maka kami sebagai orang pemerintahan, Pak Camat, Bappenas, kemudian kami, kemudian Pak Lurah, kemudian Pak Kepala Desa, kemudian hanya memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau memang kenyataannya Bapak Ibu butuh pelayanan, kami akan fasilitasi semampu kami, sekuat kami. Kondusif sekali ya Pak Ibu. Kemarin kami ke Renadungun cuacanya cukup panas, dan kebetulan di lapangan terbuka dan tepat sekali dikasih cuaca yang nikmat, sejuk, semoga jangan bikin mengantuk. Dan nikmat-nikmat yang lain yang tentu saja kita tidak bisa sebutkan satu persatu karena banyak sekali. Yang kedua, Bapak Ibu, sebenarnya kami sampaikan bahwa kehormatan ini adalah bagi Bappenas. Kehormatan ini adalah dari kami. Kami bisa diundang oleh Pak Sukasti dan Pak Tarto hadir di sini di tempat yang memang mungkin kami belum terpikir juga sampai ke sini gitu ya. Kami sering menyebut, sering mendengar Riau bukan Meranti, tapi kalau sampai di desa-desa ini, desa seperti ini, belum terbayang rasanya. Dan menempuh perjalanan jauh dari Jakarta sampai ke sini juga itu luar biasa melelahkan. Kembali saya sampaikan seperti kemarin saya sampaikan di Renadungun, Bapak Ibu, lelah itu terbayar di sini karena melihat kehadiran Bapak Ibu yang ada di sini, luar biasa antusiasmenya di desa ini. Dan yang berikutnya adalah saya pribadi saya cuma terima kasih nih Pak. Saya belum dokter Pak, tapi sudah doakan dokter 6 kali tadi. 6 kali dengan dokter oleh warga di sini Bapak semuanya ini. Jadi saya masih master Bapak Ibu. Nama saya Suprapto Budi Nuju. Pasti orang akan tertarik untuk tinggal di dalamnya. Oleh karena itu sangat terkait dengan program pembangunan sektor yang lain. Di Pak saya menyebutkan masalah jalan, pelabuhan dan sebagainya, itu membuka ya, untuk membuka akses agar daerah terhubung dan daerah yang lain dan mudah atau cepat mendorong pertumbuhannya, cepat berkembang, cepat maju. Apa syaratnya Bapak Ibu cepat maju? Harus ada sumber daya manusia yang unggul. Harus ada orang-orang masyarakat dengan kemampuan dan daya saing yang tinggi di daerah itu untuk mendorong daerah sendiri. Kalau mungkin sekarang terpaksa banyak warga di sini yang bekerja di tempat lain, yang mendorong perekonomian tempat lain. Nantinya dengan perputaran, dengan mulainya berkembangnya pendidikan di sini, kami berharap Bappenas sebenarnya warga Desa Beting bisa kembali membangun desanya. Jadi sebagai motor penggerak pembangunan di desanya. Itu yang sebagai utama. Banyak daerah-daerah dan banyak juga bukti-bukti empiris menyebutkan bahwa pendidikan itu memutus rantai kemiskinan. Apa contohnya? Desa Beting adalah desa pulau yang tersendiri di antara pulau-pulau yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan Desa Beting ini hanya luasnya sekitar 24 km persegi dan dihuni oleh berbagai suku, berbagai agama, dan dimayoritasi oleh warga suku Akit yang berada di Dusun Dana dan Dusun Sumber ini, dengan jumlah kakak sekitar kakak 452 kakak, dengan jumlah jiwa sekitar 1.512 jiwa, perempuan 756 dan laki-laki 756 juga Pak. Dari itu perlu kami sampaikan kedatangan Bapak dari pusat sebagai Badan Perencanaan Nasional. Dalam hal ini juga keperluan ataupun kebutuhan kami yang sangat mendasar, yaitu untuk salah satunya untuk masalah pendidikan. Sama-sama kita ketahui masih banyak anak kita yang berlarian, yang hanya bermain, tidak merasakan namanya bermain di sekolah sambil belajar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk segi infrastruktur kami, karena kami adalah pulau tersendiri tidak luput seperti Nusa Kambangan Pak untuk saat ini, Desa Beting ini. Jadi saya mohon kepada Bapak, Bappenas maupun Bapak yang lain bersinergi untuk seperti apa pembangunan, hanya bukan gedung aja yang kami inginkan Pak, untuk hal-hal lain
seperti infrastruktur, jalan, jembatan kami, Bapak perlu ketahui juga, itulah keadaan kami untuk saat ini, maupun sarana dan prasarana yang lain. Dalam hal ini juga perlu kami sampaikan, partisipasi masyarakat kami Pak untuk membangun, inilah seperti ini. Dan kami kepala desa hanya bisa memprogramkan Pak, memprogramkan sebatas memprogramkan, tapi yang jelas untuk menganggarkan itu bukan kami. Jadi saya mohon untuk Bapak supaya seperti apa kelanjutan-kelanjutan apa yang perlu kami siapkan dari desa, dan sebatas kami sebagai kepala desa itu sampai kemana lah Pak. Mungkin hanya ke kabupaten, kalau ke Jakarta mungkin memerlukan biaya yang sangat tinggi ataupun seperti apa. Jadi apa yang perlu kami siapkan dalam segi infrastruktur, mohon beri petunjuk Pak, mohon beri petunjuk supaya kami tidak salah jalan Pak untuk mengantarkan suatu program ke pusat maupun ke provinsi. Mungkin hanya itu dulu Pak yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mohon untuk ditelaah Pak, untuk supaya lebih jelas masyarakat kami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita nanti. Terima kasih Pak Kepala Desa atas tadi masukannya. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu semua warga Desa Beting, bahwa pembangunan itu kan banyak sektor ya, banyak sektor. Jadi dari sisi infrastruktur, dari sisi sosial budaya, dari sisi sumber daya alam dan seterusnya. Dan kalau ingin membangun satu daerah, ya memang harus semuanya digarap bareng-bareng Pak. Tidak mungkin hanya membangun SDM-nya saja misalnya, tapi kemudian aksesnya untuk keluar daerah susah. Tidak mungkin membangun sumber daya alam saja di tempat, misalnya kemudian melakukan proses terhadap kelapa nih sekali dan karet Pak ya, kelapa dan karet sebenarnya di sini, kemudian itu tidak mudah dijual keluar. Kemudian juga misalnya tidak mudah juga untuk membangun atau untuk melaksanakan semua program-program, tapi ternyata kondisi sosial budaya, kondisi keamanannya juga tidak bagus, tidak mendukung, misalnya tidak rukun, misalnya sering tawuran antar warga. Itu juga hal-hal yang kemudian tidak mungkin atau hal yang juga mempengaruhi pembangunan. Ternyata semuanya harus digarap secara sekaligus. Tapi kami hormati dari sisi perencanaan pembangunan nasional, baik yang di daerah maupun di pusat, ini sebenarnya ada perencanaan berjenjang Pak, bertahap gitu. Saya yakin di sini sudah diselenggarakan banyak musrenbangdes Pak ya, musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa. Disitulah Bapak Ibu di tingkat desa warga ini bisa menyampaikan aspirasi apa kebutuhannya dari hal yang di sini. Misalnya butuh jalan yang lebih bagus, misalnya butuh sambungan atau sumber listrik, misalnya pembangkit listrik, atau mungkin hal-hal yang lain, misalnya butuh mungkin semacam pabrik mini gitu ya, pabrik mini pengolahan kelapa maupun pengolahan karet dan sebagainya, bisa diusulkan melalui musrenbangdes itu. Bapak Ibu desa punya anggaran, punya dana sendiri kan, dari karena sebagai satuan pemerintah otonom. Kemudian ada dari pemerintah pusat juga ada bantuan-bantuan melalui anggaran melakukan alokasi dana desa dan dana desa. Yang ini masih menjadi kewenangan warga desa ini bersama dengan Pak Kades. Warga desa untuk memanfaatkannya. Mana yang bisa ditanggung, mana bisa dibiayai melalui anggaran ini. Selanjutnya yang tidak bisa diusulkan ya Pak Camat ya, di musrenbang kecamatan. Dan sama juga di kecamatan juga akan dibahas. Dari berbagai macam desa dibahas, dikumpulkan mana yang prioritas, mana yang harus segera dilakukan dan bisa didukung melalui anggaran kecamatan. Kalau Pak Camat ini tidak punya anggaran lebih untuk itu, dikumpulkan, dibawa ke musrenbang kabupaten Peranti. Sepertinya sudah kemarin dilaksanakan ya. Itu apa ya, musrenbang kabupaten. Dan itu Bapak Ibu terus di provinsi, dan itu ujungnya di Bappenas Pak, ujungnya di nasional. Nanti bulan April, saya lupa, minggu 4 bulan April minggu 4 akan ada perwakilan dari Provinsi Riau yang membahas bersama kami di Bappenas, membahas hal-hal yang diusulkan ini. Ini yang dari sisi pemerintah daerah untuk semua sektor.
Bappenas melaksanakan musrenbangnas ini dalam rangka mengumpulkan atau mencari aspirasi dari akar rumput dari bawah, bottom up ya, dari bawah sampai ke atas, dan dikumpulkan menjadi satu dokumen Bapak Ibu, dokumen namanya dokumen rencana kerja pemerintah. Ini setiap tahun kami akan menyusun itu, disinkronkan atau diselaraskan dengan program-program daerah melalui Musrenbang nasional. Tidak hanya untuk sektor pendidikan yang membidangi kami. RKP atau Rencana Kerja Pemerintah 2019 ini akan mengangkat 5 tema pokok, Pak. Prioritas nasionalnya ada 5, dan yang pertama itu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan pelayanan dasar yang berkualitas. Itu yang pertama. Jadi isinya itu ada kesehatan, pendidikan, bantuan-bantuan untuk pengentasan kemiskinan, sampai dengan tata kelola, Pak. Tata kelola dan SPM ada di situ. Yang kedua adalah konektivitas daerah untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi jalan, infrastruktur jalan, jembatan, kemudian listrik, sambungan internet itu ada di prioritas yang kedua. Prioritas yang ketiga mengenai peningkatan daya saing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sini isinya mengenai pendidikan vokasi, kemudian kewirausahaan, kepekerjaan, dan juga yang ketiga, yang keempat mengenai sumber daya alam. Saya tidak tahu persis kalimatnya karena tidak selalu membahas sumber daya alam, baik itu pertanian, perikanan, lautan, dan juga energi. Dan yang kelima, Bapak Ibu, tahun depan tahun politik ya. Maka prioritas yang kelima adalah prioritas politik dan ketahanan keamanan. Jadi isinya mulai pemilu, termasuk juga diantaranya fokus pembangunan pada kerukunan umat beragama untuk menciptakan kondisi yang mendukung pelaksanaan pembangunan. Jadi kalau mau diusulkan di mana, itu Pak 5 prioritas Bappenas sebenarnya Pak, yang akan kita bahas 5 tahun pada untuk tahun depan. Jadi semua hal bisa masuk di situ, disesuaikan dengan payung-payung ini menjadi prioritas. Yang lain bagaimana? Yang lain apakah prioritas juga? Tetap Bapak Ibu, karena tahun depan adalah tahun terakhir periode Jokowi JK 2015-19. Ya kalau nanti pemilu kan dipilih lagi ya. Tahun terakhir adalah capaian itu adalah bagaimana pemerintah menyelesaikan janji-janjinya. Janji yang tertuang dalam rencana pembangunan 5 tahunan tuh, namanya RPJMN 2015-19. Oleh karena itu beberapa hal yang prioritas yang belum selesai dan kebetulan tidak masuk di prioritas nasional, kita tetap prioritaskan sebagai hal yang diselesaikan untuk 2019. Contoh misalnya di di Kemenak yang di seksi haji misalnya, ada penambahan kuota haji, tidak mungkin kemudian pemerintah tidak menambahkan pendamping petugas hajinya misalnya, dan juga beberapa hal terkait dengan janji-janji lain yang sampai Presiden 5 tahun yang lalu. Mengenai anggaran Bapak Ibu tadi sudah disampaikan, setelah sampai ke atas kemudian nanti akan kita lihat mana yang bisa ditanggung oleh pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian, mana yang harus ditanggung melalui pemerintah daerah. Kembalikan lagi, kalau daerah tidak mampu maka ada yang namanya transfer daerah. Bapak Ibu pernah dengar ada bantuan dari DAK, dana alokasi khusus, baik untuk irigasi, baik untuk pendidikan, baik untuk energi, pertanian ada juga, dan seterusnya. Itu salah satu bentuk anggaran pusat, anggaran Jakarta yang disalurkan melalui pemerintah daerah. Ini yang nanti akhirnya dikelolanya ujungnya sampai ke tempat-tempat Pak Camat dan Pak Kades ini, karena pengumpulan datanya kan dari beliau-beliau ini, data kebutuhannya. Sekali lagi, kontribusi atau peran Bapak Ibu warga desa ini, desa Beting, penting dalam hal mengusulkan aspirasi dan dibawa oleh Pak Kades, Pak Camat, dan seterusnya sampai ke pusat. Itu Pak untuk sekilas untuk prosesnya. Dan kalau kemudian dari sisi pemerintahan Bapak Ibu selalu ya Pak, kalau ada usulan pasti harus ada proposal ya.
ada proposal yang dilengkapi dengan data pendukung tadi. Nah ini salah satu data dukung yang ini Pak, konkret Pak, ini mata saya ini lihat, nah ini data dukung ini. Ini proposal yang tidak proposal tidak terbentuk, tapi langsung kami melihat di sini bahwa kondisi Desa Beting ini di Kabupaten Meranti seperti ini salah satu bagian dari nanti misalnya ada dari pemerintah Provinsi Riau waktu diskusi dengan kami di Jakarta di Musyawarah Bangnas, Pak cerita, iya Pak Kabupaten Meranti, desa apa? Iya. Bukan berarti desa Beting, saya pernah ke sana, saya tahu kondisinya dan itu bisa lebih mempermudah dalam diskusinya. Sama dengan nanti untuk di pembangunan agama, karena pembangunan agama sudah dibahas Bapak Ibu di pemerintah daerah itu melalui Kementerian Agama. Nanti Pak Sukasti hadir di rapat trilateral meeting bertiga dengan kami, itu juga bisa membahas itu. Pak, yang di daerah sana kemarin yang kita sudah sempat berkunjung, kondisi seperti itu kita sudah tahu seperti apa kondisi realnya. Itu yang bisa menjadi pendorong atau data dukung yang lebih real. Tapi dikumpulkan kemudian data dukung tadi, data yang berapa yang dibutuhkan, berapa jumlah penduduk dan sebagainya yang membutuhkan itu sebagai yang harus dimulai dari paling bawah Pak. Kalau bisa mungkin di daerah lain sudah muncul yang namanya sistem informasi pembangunan Pak ya, SIPPM, sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat. Belum ada. Kami boleh cerita sedikit Bu, Bapak Ibu. SIPPM, Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat. Dulu P-nya pendidikan, Pak. Dulu Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu melihat ada anak usia sekolah, pada jam sekolah tidak sekolah, langsung lapor sama kadesnya. Langsung lapor sama sekolah. Anak itu berarti di luar sekolah, dia harus sekolah. Itu sebenarnya berbasis masyarakat. Sehingga apa? Sehingga lebih real, lebih efektif. Karena kepala dusun sudah lihat ada anak usia sekolah belum sekolah, langsung harus ditarik masuk sekolah. Ya itu kemudian diadopsi, dipelajari, dipakai, ditiru oleh sebagai sistem lebih luas, yaitu sistem informasi pembangunan bermasyarakat. Apa ya, banyak misalnya ada warga yang sakit tertentu di sana. Kenapa? Karena mungkin airnya tidak bagus, standar sanitasinya tidak bagus. Maka pembangunan sanitasi yang bagus harus sudah didorong. Siapa yang tahu? Ya warga tetangganya. Baik kepala, iya tetangganya. Misalnya, iya. Jadi siapa yang tahu? Warga. Bukan Jakarta Bu, terlalu jauh. Bahkan Pekanbaru jauh ya. Jadi SIPBM tadi adalah forum atau tempat Bapak Ibu bisa berkontribusi dengan sangat besar terhadap pembangunan untuk menyediakan layanan-layanan yang sesuai dengan hak-hak hidup dasar, layanan dasar bagi warga. Itu yang perlu didorong Pak Kades. Walaupun ini sistemnya, kalau pakai sistem kan berat ya. Yaudah kita pakai sistem yang mudah saja deh. Misalnya pertemuan warga setiap pertemuan kadus, misalnya kalau warga terlalu ramai ya, pertemuan kadus setiap rutin periodik gitu. Sementara kadus juga ke warganya juga rutin kan, ada laporan-laporan kurang ini dan itu. Maka hal itu yang dikumpulkan sebagai informasi yang kalau tidak bisa ditangani sendiri di desa ya diteruskan kepada pihak yang lebih terkait. Sementara itu, terima kasih. Sedikit Pak, untuk Bapak ketahui tadi Bapak menyinggung tentang yaitu masalah pembangunan di Kecamatan Rangsang Pesisir yang dikatakan dengan Muslimbang. Kami dari desa turun Pak, 12 desa itu kami turun semuanya. Apakah keluhan di desa-desa itu? Nah selama 12 hari, jadi kami rangkulkan ke semuanya, kami bulatkan untuk kecamatan mengusul ke kabupaten. Di dalam kabupaten itu kami sudah berkomitmen di dalam dengan Bapeda provinsi yang berada di tempat lokasi di Afifa Kabupaten. Nah, untuk Bapak hanya ketahui, kami mengusulnya semuanya di bidang itu hanya jalan aja semata-matanya, infrastruktur aja Pak. Kenapa? Karena di sini desa Kecamatan Rangsang Pesisir ini menghasilnya itu kelapa, karet, kopi dan sebagainya. Di bagian potensi ada sagu dan sebagainya. Untuk sebagai prioritas jalan yang ditempuh itu belum ada seminisasi Pak. Ada yang belum seminisasi.
Jadi untuk Kecamatan Rangsang Pesisir Baru Mekar ini Pak, perlu betul-betul pembangunannya, yaitu terutamanya hanya dua Pak. Yang mengamuk sekarang ini hanya dua. Pertama infrastruktur, keduanya abrasi. Kenapa ada abrasi? Nah kalau seandainya kita tinjaukan, kalau dipikir selat yang termahal di dunia itu hanya dua selat. Satu di Paris, kedua Selat Malaka Pak. Lintas kapal-kapal dunia. Nah, kalau seandainya di Kecamatan Rangsang Pesisir membuatkan suatu dermaga, berapa income masuk untuk kecamatan atau untuk kabupaten? Tapi bukan itu yang kami minta, bukan itu yang kami maksudkan. Cuma dalam 1 tahun abrasi Pak, itu terbagi 3 tanah. Tanah liatnya ada 12 meter 1 tahun, tanah redangnya itu 35 meter atau 36, tanah gambut 24 meter Pak. Setiap tahun. Jadi kalau seandainya abrasi ini tidak teratasi, mungkin pulau Rangsang ini bakal tenggelam, bakal habis. Jadi di dalam hal ini saya sudah berbicara, yaitu baik di provinsi maupun di pusat sana Pak, di lantai 3 dengan lantai 5 deputi perbatasan. Cuma kami sangat mengharapkan kepada Bapak untuk daerah Rangsang Pesisir sana, di kawasan pulau yang terluar, terpencil, termiskin pula lagi. Ini sangat mengharapkan karena Bapak satu-satunya datang dari ke tempat kami sangat sekali mengharapkan, tolonglah lihat Pak, tolonglah renungkan bagi masyarakat kami yang berhadapan dengan Bapak berkumpul ini, sangat besar sekali pengharapan mereka. Apalagi di daerah kami perbatasan Pak. Kami perbatasan, mungkin Bapak belum sampai di daerah perbatasan. Cobalah lihat Pak, tebing-tebing yang dientam ombak itu. Nah bagaimana untuk mengatasi abrasi yang tersebut? Kalau musrembang kami Pak, sudah kami cantumkan 5 saja. Pertama yaitu infrastruktur, pendidikan, kapan perlu buatkan suatu bundes dengan hasilnya di desa itu akan dibuatkan. Semuanya mohon bantuan daripada dengan pemerintah Pak. Kalau untuk masyarakat ini membuatkan suatu bundes jauh sekali Pak, panggang api, kalau bahasa sininya panggang api itu jauh, sangat tidak terjangkau. Itu Pak dapat yang saya sampaikan dengan Bapak. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya dialog tadi, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku